Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya cintai semuanya, sahabat Lepene Channel dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa mengupload kembali konten yang mana pada kesempatan kali ini saya Lepene Channel akan memberikan pembelajaran atau tutorial yang berkenaan dengan kewajiban kita yang masih hidup terhadap saudara kita yang sudah meninggal dunia. Jangan di skip atau dihapus ya, atau di stop video ini sebelum selesai menonton, karena memang ini adalah sangat penting untuk diketahui oleh kita, baik seorang muslim laki-laki maupun seorang muslim perempuan. Dan tidak lupa sholawat salam mari kita haturkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita kelak di akhirat, di hari kebangkitan nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini ya, saya akan memberikan tutorial atau pembelajaran yang berkenaan dengan kewajiban kita ya yang masih hidup terhadap orang yang sudah meninggal dunia, yakni sesama muslim. Jadi kewajiban kita sebagai seorang muslim ya yang masih hidup memperlakukan saudara kita yang sudah meninggal dunia atau mati itu ada 4 kewajiban ya, ada 4 kewajiban. Kewajiban yang pertama apa? Yakni memandikan ya. Dan yang kedua adalah mengkafani. Yang ketiga adalah mensolati. Dan yang keempat adalah menguburkan. Tapi pada bagian yang pertama ini ya, atau session yang pertama ini, saya akan mengkhususkan ya, memberikan pemahaman atau pemaparan atau tutor tentang memandikan mayit ya. Jadi kewajiban kita selaku orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah meninggal dunia ya, sesama muslim, itu sekali lagi ada 4. Yang pertama kewajiban untuk memandikan mayit, yang kedua untuk mengkafani mayit, yang ketiga untuk mensolati mayit, dan yang keempat untuk menguburkan mayit. Pada kesempatan kali ini saya akan kupas tuntas masalah prosesi daripada memandikan mayit. Jadi jangan di skip, jangan dihapus sebelum paham, sebelum mengerti apa yang saya sampaikan, karena memang ini adalah kebutuhan kita manakala kita menangani daripada saudara kita yang meninggal dunia sesama muslim. Jadi yang namanya memandikan ya, bila mana yang meninggal dunia adalah laki-laki
maka yang berkewajiban memandikan jenazah laki-laki atau mayit laki-laki ya sama-sama laki-laki. Ya, terkhusus yakni ahli waris. Ya. Bila mana yang meninggal bapaknya, berarti anak laki-lakinya lah yang berkewajiban untuk memandikan ayahnya atau bapaknya. Lah, timbul pertanyaan, apakah boleh seorang anak perempuan memandikan ayahnya? Jadi dalam keterangan yang saya sampaikan itu tidak boleh. Dalam arti ya, bila mana yang meninggal laki-laki ya itu harus yang memandikan laki-laki. Memang terkadang ada saja karena menganggap anaknya ya, anak perempuannya terkadang maksa-maksa ingin memandikan bapaknya ya. Terkadang-kadang di tengah-tengah masyarakat karena ketidaktahuan terkadang nyelonong ikut memandikan, padahal baiknya adalah anak perempuan tidak boleh memandikan ayahnya. Karena apa? Tidak sejenis. Meskipun dia anak kandung, tetapi sebenarnya nggak boleh. Yang berkewajiban adalah anak laki-lakinya ya, untuk memandikan jenazah ayahnya atau bapaknya. Dan timbul pertanyaan lagi, bila mana seorang ayah tersebut tidak mempunyai anak laki-laki tetapi hanya mempunyai anak perempuan misalkan, terus gimana? Nah, jadi seorang bapak itu bila mana tidak mempunyai anak laki-laki ya, dan anak perempuan tidak dibolehkan untuk memandikan ayahnya, itu bisa dicari misalkan dia punya cucu laki-laki atau kemenakan laki-laki ya, keponakan laki-laki atau adik laki-laki atau kakak laki-laki dari bapak tersebut. Atau bila mana tidak mempunyai keponakan laki-laki, tidak mempunyai adik laki-laki, tidak mempunyai kakak laki-laki, terus gimana? Ya itu baru orang lain ya yang memandikan. Dalam hal ini ya sama sejenis ya, ini orang lain pun ya laki-laki pula. Jadi dititik beratkan kalau memang yang meninggal laki-laki ya harus yang memandikan laki-laki. Karena apa? Nanti bersinggungan langsung dengan kita melihat auratnya yang meninggal ya. Jadi kalau auratnya yang meninggal laki-laki ya yang harus memandikan laki-laki, bila mana dilihat itu tidak masalah ya. Jadi sekali lagi, bila yang meninggal laki-laki pun yang memandikan harus laki-laki. Terkadang memang di masyarakat karena tidak boleh, terkadang anak perempuan maksa-maksa ingin memandikan dengan alasan yang terakhir. Itu pun sering ada terjadi kalau memang ketidaktahuan. Jadi setelah melihat konten video saya ini ya, mohonlah untuk kesadaran para anak perempuan untuk tidak ikut-ikut memandikan jenazah ayahnya. Ini kewajiban daripada anak laki-laki, karena yang meninggal adalah seorang ayah. Bila mana tidak mempunyai anak laki-laki, bisa dicari keponakan laki-laki atau yang sekandung dengan dia, adik laki-laki atau kakaknya dia yang laki-laki. Pun sebaliknya, bila mana yang meninggal seorang ibu ya, berarti perempuan, pun yang berkewajiban memandikan adalah anak perempuan ahli warisnya ya. Dan bila tidak mempunyai anak perempuan ya, si ibu ini misalkan adanya punya anak laki-laki misalkan 1 atau 2,
Tapi laki-laki tidak mempunyai anak perempuan gimana? Bisa dicari ya cucu perempuannya. Dan bila mana belum punya cucu, misalkan gimana? Bisa yang memandikan menantu perempuannya. Bila mana menantu perempuannya misalkan karena sedang sakit misalkan, berhalangan misalkan, ya bisa dicari keponakan yang perempuan atau adik perempuan si ibu itu atau kakak perempuan si ibu itu. Jadi intinya bila mana yang memandikan perempuan, jenazahnya harus perempuan, seperti itu. Seperti pemaparan yang di awal tadi, bila mana jenazahnya laki-laki, ya harus yang memandikan laki-laki. Kalau memang jenazahnya perempuan, ya yang memandikan yang masih hidup perempuan, seperti itu. Nah, terus bagaimana niat memandikan jenazah? Nah, ini terkadang di masyarakat memang kebanyakan yaitu tadi karena memang nggak tahu, karena memang nggak pernah belajar atau mengkaji daripada apakah ada niat daripada memandikan jenazah laki-laki maupun perempuan. Ya pada intinya memang yang namanya niat memandikan kalau cukup basmalah ya atau bismillahirrahmanirrahim pun cukup. Tetapi alangkah afdolnya, alangkah utamanya ya bila mana kita niat memandikan jenazah laki-laki maupun perempuan, kita tahu niat bahasa Arabnya. Jadi ada ya niat ya atau doa untuk memandikan jenazah. Dalam session ini atau dalam yang pertama ini, bagian yang pertama ini, saya akan memaparkan juga bagaimana sih niat daripada memandikan jenazah laki-laki dan perempuan. Nah, untuk kesempatan kali ini sekalian ya saya kupas tuntas masalah memandikan. Makanya saya akan berikan tutorial niat daripada memandikan jenazah laki-laki dan perempuan. Dan yang pertama, niat memandikan jenazah laki-laki adalah niatnya adalah sebagai berikut. Jadi niat memandikan jenazah laki-laki dewasa ya yang usianya sudah balik berarti 15 tahun ke atas, yakni niatnya adalah nawaitu an aghsula hadzal mayyiti li rafa'il hadatsil akbari fardhul lillahi ta'ala. Ya. Jadi nawaitu an aghsula hadzal mayyiti li rafa'il hadatsil akbari fardhul lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat memandikan mayit ini ya laki-laki dewasa untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena lillahi ta'ala. Nawaitu an aghsula hadzal mayiti li rafa'il hadatsil akbari fardhul lillahi ta'ala. Saya niat memandikan mayit ini ya laki-laki yang sudah balik umur 15 tahun ke atas untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Itu niat memandikan daripada jenazah laki-laki dewasa yang usianya berumur 15 tahun ke atas atau sudah balik. Sekali lagi niatnya adalah nawaitu
an aghsula hadzal mayyiti lirafa'il hadatsil akbari fardhul lillahi ta'ala. Nah, ini niat memandikan jenazah laki-laki usianya yang 15 tahun ke atas atau sudah balik ke atas ya. Dan karena memang ini memandikan jenazah laki-laki ya, niatnya berbeda dengan memandikan jenazah perempuan. Nah, bagaimana sih niat memandikan jenazah perempuan yang sudah balik usia 15 tahun ke atas ya? Niatnya adalah sebagai berikut ya. Niat memandikan jenazah perempuan dewasa usia 15 tahun atau sudah balik ke atas. Niatnya adalah sebagai berikut. Nawaitu an aghsula hadhil mayyitati lirafa'il hadatsil akbari fardhul lillahi ta'ala. Ya. Sekali lagi, niat memandikan jenazah perempuan yang sudah balik 15 tahun ke atas, niatnya adalah nawaitu an aghsula hadhil mayyitati lirafa'il hadatsil akbari fardhul lillahi ta'ala. Kenapa di situ tertera tulisan atau kata-kata lirafa'il hadatsil akbari untuk menghilangkan hadas besar? Karena kita tidak tahu. Nah, barangkali si mayit atau jenazah selagi masih hidup sempat melakukan hubungan badan atau mempunyai hadas besar. Jadi untuk menetralisir atau jaga-jaga ya, niatnya sebagai tersebut tadi. Jadi untuk menghilangkan hadas besar, karena untuk jaga-jaga bila mana si mayit mempunyai hadas besar. Ya, timbul pertanyaan ya, terus bagaimana niatnya memandikan jenazah anak-anak yang usia misalkan 0 atau balita atau belum balik. Nah, untuk niat memandikan jenazah ya yang usianya belum balik, dalam arti usia di bawah 15 tahun, berarti belum balik, sampai 0 sampai dengan 15 tahun belum balik, itu beda lagi niatnya. Jadi niatnya itu beda lagi ya. Bedanya di mana ya? Kalau niat memandikan jenazah laki-laki anak-anak yang usianya ya, yang usianya itu belum balik atau 15 tahun ke bawah atau 0 sampai 15 umurnya belum balik, yaitu niatnya sebagai berikut. Ini niat yang usianya 0 sampai 15 tahun untuk laki-laki. Jadi niat memandikan jenazah laki-laki yang belum balik, usianya di bawah umur 15 tahun, laki-laki sebagai berikut. Nawaitu an aghsula hadzal mayyitis sobiyyi lirafa'il hadatsil akbari fardhul lillahi ta'ala. Sekali lagi, niat memandikan jenazah laki-laki usianya belum balik 0 sampai 15 tahun adalah sebagai berikut. Nawaitu an aghsula hadzal mayyitis sobiyyi lirafa'il hadatsil akbari fardhul lillahi ta'ala.
Nah, terus bagaimana niat memandikan jenazah perempuan yang usianya 0 sampai 15 tahun atau belum balik? Nah, niat untuk memandikan jenazah perempuan yang belum balik usianya 0 sampai 15 tahun adalah sebagai berikut. Nawaitu an aghsula hadhil mayyitati sobiyati lirafa'il hadatsil akbari fardun lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitu an aghsula hadhil mayyitati sobiyati lirafa'il hadatsil akbari fardun lillahi ta'ala. Jadi ya, saya ulang dari atas ya, niat memandikan jenazah laki-laki dewasa yang usianya 15 tahun ke atas dan perempuan yang sudah dewasa umurnya 15 tahun ke atas, dan niat memandikan jenazah anak laki-laki yang belum balik usianya 15 tahun ke bawah dan jenazah perempuan yang usianya 15 tahun ke bawah adalah sebagai berikut. Jadi saya urutkan satu-satu dari yang pertama, yakni niat memandikan jenazah laki-laki yang sudah dewasa atau sudah balik ke atas adalah sebagai berikut. Nawaitu an aghsula hadzal mayyiti lirafa'il hadatsil akbari fardun lillahi ta'ala. Ya, saya ulang satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an aghsula hadzal mayyiti lirafa'il hadatsil akbari fardun lillahi ta'ala. Dan yang kedua, niat memandikan jenazah perempuan atau wanita yang usianya 15 tahun ke atas adalah sebagai berikut. Nawaitu an aghsula hadhil mayyitati lirafa'il hadatsil akbari fardun lillahi ta'ala. Saya ulang, nawaitu an aghsula hadhil mayyitati lirafa'il hadatsil akbari fardun lillahi ta'ala. Dan niat memandikan jenazah laki-laki yang belum balik usia 15 tahun ke bawah adalah sebagai berikut. Nawaitu an aghsula hadzal mayyitis sobiyyi lirafa'il hadatsil akbari fardun lillahi ta'ala. Saya ulang, nawaitu an aghsula hadzal mayyitis sobiyyi lirafa'il hadatsil akbari fardun lillahi ta'ala. Dan yang terakhir, yang keempat, niat memandikan jenazah perempuan yang usianya 15 tahun ke bawah adalah sebagai berikut. Nawaitu an aghsula ya hadhil mayyitati sobiyati lirafa'il hadatsil akbari fardun lillahi ta'ala. Nawaitu an aghsula hadhil mayyitati sobiyati lirafa'il hadatsil akbari fardun lillahi ta'ala. Itulah yang namanya niat memandikan jenazah laki-laki dewasa maupun ya belum dewasa, maupun perempuan yang dewasa maupun perempuan yang belum dewasa. Dan niatnya itu pas momen bagaimana. Nah, jadi setelah si mayit ditelentangkan di tempat pemandian, itu kalau sekarang itu sudah banyak ya
desa-desa atau kampung-kampung yang sudah mempunyai tempat pemandian yang khusus, dalam arti pakai stainless ya, yang mana si mayit ditelantangkan di tempat pemandian stainless ya. Kalau tidak di pangku ya, misalkan di stainless ya, itu dibujurkan ya, mau ke timur ke barat atau ke barat ke timur atau ke selatan utara, silakan saja. Yang namanya memandikan itu posisi arah kepala atau kaki tidak masalah ya, tidak masalah kalau memandikan ya, terkecuali pas di pemakaman itu kepala harus di utara dan kaki harus di selatan. Tapi kalau memandikan itu boleh-boleh saja, kepala di timur atau di barat atau di selatan atau di utara letaknya, arahnya. Dan niat tersebut itu bisa dibaca manakala kita akan mengguyurkan air yang ada di gayung atau mengguyurkan air yang di selang ya, pakai selang misalkan. Itu yang kita lakukan pertama pas di atas wajah si mayit atau pas posisi di kepala ya. Jadi niat tersebut dibacakan manakala kita akan membasuhkan atau mengguyurkan air yang pertama ya. Yang pertama itu dilakukan adalah di atas wajahnya atau di kepalanya ya, sambil membaca itu tadi, niat tadi. Dan basuhan pertama diusahakan dari kepala sampai ke badan, sampai ke sono, sampai ke badan, sampai ke kaki. Dan selanjutnya bisa diguyur ya, itu merata ya. Kalau memang ibaratnya ada sabun ya pakai sabun. Alam sekarang banyak sabun ya, pakai sabun ya. Yang penting kita meratakan air ke seluruh tubuh ya. Sekali lagi, meratakan air ke seluruh tubuh. Dan bagaimana sih lubang-lubang, misalkan lubang hidung, lubang telinga, dan lubang mulut, dan lubang yang lain, apakah perlu diguyur? Ya kita kenanya saja, jangan dipaksakan untuk memasukkan air ke lubang, misalkan lubang-lubang tersebut. Jadi sekenanya saja, jadi nggak usah dimasukkan full ya, sekenanya saja. Yang penting meratakan air ke seluruh tubuh, seperti itu. Dan ingat ya, dalam proses memandikan ada momen atau waktu ya kita untuk menceboki ya kubul atau barang depan dan dubur barang belakang si mayit. Jadi momen atau waktu menceboki atau membersihkan kubul ya, barang bagian depan, dan dubur barang bagian belakang, momennya ya, waktunya adalah yaitu tadi, manakala sedang prosesi memandikan ya. Di sela-sela tersebut ya kita menceboki ya bagian depan dan bagian belakang. Dan bagaimana sih cara menceboki ya bagian depan dan bagian belakang si mayit ya, kemaluan bagian depan dan kemaluan bagian belakang ya. Jadi kita selaku anaknya, misalkan kita selaku anaknya, baik itu laki-laki maupun perempuan, mau menceboki bapak kita atau ibu kita ya, berarti kan kalau bapaknya laki-laki, anaknya laki-laki, atau keponakannya laki-laki ya, atau yang perempuan berarti yang memandikan anaknya perempuan atau keponakan perempuan, atau yang lainnya, yang penting perempuan. Bagaimana sih ya adab
atau tata krama di dalam menceboki si mayit, ya, barang, ya, atau aurat bagian depan maupun aurat bagian belakang. Jadi tangan kita yang kiri itu harus pakai sarung tangan. Kalau ada sarung tangan, pakai sarung tangan, ya, karena akan menceboki aurat, barang bagian depan dan bagian belakang, ya. Pakai sarung tangan. Bila mana tidak ada sarung tangan, ya, terkadang seorang lebih itu kadang membuatkan potongan kain kapan sisa itu untuk membungkus daripada si tangan kiri orang yang mau menceboki. Terkadang dibuatkan. Saya sendiri setiap kali ada yang meninggal dunia pasti saya buatkan. Nah, itu kita ikat tangannya pakai kain kapan yang sisa itu, kita ikat ya secukupnya lah. Yang penting jangan sampai kita menceboki aurat depan dan aurat belakang itu dengan tangan vulgar terbuka, tapi harus ada hijab atau aling-aling, ya, atau penutup. Karena apa? Yang akan kita pegang adalah aurat. Jadi aurat itu aurat orang lain, meskipun orang tua kita sendiri atau ibu kita atau bapak kita sendiri, itu pun nggak boleh seorang anak megang-megang auratnya ayah kita atau ibu kita. Boleh manakala sudah meninggal dunia, itu pun pakai sarung tangan atau tadi pakai kain kapan yang secukupnya, diikat, ya, kuat, ya, tidak rubah, dan tangan kita tertutup. Kita boleh menceboki, ya, dengan pelan-pelan. Kalau tidak pakai sarung tangan itu nggak boleh. Itu namanya nggak sopan. Kalau bahasa kasarnya pelecehan. Karena apa? Itu aurat. Sekali lagi, ya, saudara saya yang mendengar video ini, ya, tolong, ya, pakai sarung tangan, karena itu aurat, tidak boleh. Yang berhak memegang tanpa sarung tangan adalah dia sendiri. Dalam arti kalau dia masih hidup, ya, itu tadi, pribadi yang mempunyai aurat itu tadi, nggak boleh orang lain memegangnya, seperti itu. Jadi setelah diceboki aurat depan, aurat belakang, dan sudah dimandikan, ya, sudah dimiringkan, ya, sudah diratakan, sudah disabun, sudah bersih, kita sudah yakin bahwasanya mayit yang kita mandikan sudah bersih, maka proses selanjutnya adalah mewudukan si mayit, ya, proses mewudukan si mayit. Akan tetapi untuk proses mewudukan nanti akan saya kupas tuntas session yang lain. Ini karena saya rasa cukup, ya, nanti prosesi membutuhkan pun niatnya beda-beda, ya. Jadi ini saya cukupkan dulu untuk memandikan. Setelah itu memang ada prosesi dalam arti membutuhkan si mayit, tapi akan saya utarakan, akan saya paparkan di session berikutnya, insyaallah besok, ya, insyaallah besok akan saya buat kembali konten yang berkenaan dengan mewudukan si mayit. Karena setelah dibutuhkan nanti kan ada prosesi mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Akan tetapi untuk niat daripada mewudukan si mayit akan saya paparkan di pertemuan berikutnya. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan tutorial yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan bisa dipelajari,
mudah-mudahan bisa dipraktekkan di dalam kehidupan kita manakala kita bersinggungan langsung dengan hal-hal yang berkenaan dengan kematian. Jangan lupa mendukung Lubene Channel dengan memberikan like, share, dan subscribe, dan silakan komentar ya ke kolom komentar. Dan terima kasih sudah melihat video ini sampai tuntas. Mudah-mudahan bisa menambah keilmuan kita. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.